Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Atau kama qala, iqra'ul Qur'an ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sampai pagi ini Allah masih berkenan melimpahkan karunia, kenikmatan, kesempatan dan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian amalan ibadah di bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan melaksanakan salat subuh berjamaah yang baru saja kita lakukan. Mudah-mudahan ibadah salat subuh kita pada pagi ini menjadi ibadah salat subuh yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dari ibadah-ibadah subuh yang sudah kita lakukan. Demikian juga dengan ibadah puasa yang kita lakukan, sudah separuh perjalanan lebih ya kita lalui. Mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini dapat diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, pada pagi ini saya ingin menyampaikan kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang diberkahi. Kenapa bulan Ramadan itu menjadi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita paham, kita tahu bahwa ketika Ramadan itu datang, maka keberkahan itu mulai kita rasakan. Keberkahan waktunya, keberkahan amal ibadahnya, keberkahan amal-amal saleh yang lain itu sudah mulai kita rasakan. Tapi yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, bahwa Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu naik menjadi statusnya Ramadan yang mulia di sisi Allah, karena di dalam bulan suci Ramadan diturunkannya Al-Quran. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, beberapa istilah yang digunakan oleh Allah di dalam Al-Quran terkait dengan turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan itu kita
semuanya sepakat, bahkan ulama sepakat bahwa Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan. Akan tetapi perbedaan-perbedaan pemahaman itu maka kita pahami dari diksi kata yang ada di dalam Al-Quran. Coba kita perhatikan ayat yang berhubungan dengan diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Surat Al-Baqarah ayat 185 itu rangkaian daripada ayat perintah tentang puasa. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Di sana Allah menggunakan istilah unzila. Unzila. Ini poinnya ya, yang harus kita pahami adalah Allah menggunakan istilah unzila atau anzala. Nah, di dalam ayat yang lain Allah itu malah menggunakan nazzalah. Kita perhatikan Quran surat ketiga ayat ketiga, surat Ali Imran. Allah berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil." Nah, di dalam ayat ini Allah memulai dengan kata nazzala. Kemudian di akhirnya menggunakan unzila. Ya, anzalat taurata wal injil. Kenapa beda? Padahal sama-sama diturunkan oleh Allah. Nah, disinilah ketika kita memahami, nah kita tahu nanti bahwa oh ternyata Al-Quran itu begini, karena istilah yang digunakan berbeda walaupun satu susunan huruf yang sama, cuma beda harakat saja. Nah, unzila itu diturunkan oleh Allah sekaligus dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. 30 juz itu diturunkan oleh Allah satu kali. Sama dengan kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu juga sekaligus. Maka dari itu di dalam surat Ali Imran ayat 3 itu Allah menggunakan wa anzalat taurata wal injil. Taurat, Injil itu diturunkan sekaligus. Nah, ayat ini didahului oleh Allah, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Diturunkannya Alkitab itu kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Nah, ketika menggunakan istilah nazzala, maka Quran itu diturunkan oleh Allah dari Baitul Izzah yang tadi dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah satu kali turun. Dari Baitul Izzah ke alam dunia itu diberikan kepada Nabi Muhammad secara bertahap. Maka menggunakan nazzala itu turunnya secara bertahap. Nah, sehingga memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ulama kemudian berkesimpulan dengan membulatkan waktu itu selama 23 tahun. Pembagian 23 tahun ini di Mekah yaitu 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, ini pembagian waktu turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, tidak sekaligus. Maka di saat kita membaca surat ke-97 surat Al-Qadr ayat 1 sampai 5, itu yang digunakan oleh Allah adalah anzalnahu.
Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini di malam kemuliaan. Artinya satu kali turun. Satu kali turun. Berarti turunnya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, bukan kepada Nabi Muhammad. Maka Allah menggunakan anzalna, di malam kemuliaan. Di dalam surat Ad-Dukhan ayat 3 juga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran ini pada malam yang diberkahi. Jadi ada keberkahan, ada kemuliaan, sehingga Ramadan ini naik menjadi istimewa. Sehingga semua apa yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini memiliki keistimewaan. Nah, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, lalu apa yang bisa kita lakukan dengan kemuliaan dan keistimewaan Ramadan ini? Hanya satu, ya, dan ini melekat pada bulan suci Ramadan. Apa itu? Baca Quran. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam awal menerima wahyu itu pada tanggal 17 Ramadan, hari Jumat. Hari Jumat. Nah, itulah yang kemudian dikenal oleh kaum muslimin khususnya di Indonesia, yaitu dengan istilah nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan. Di saat yang bersamaan terjadi perang Badar. Di sanalah Allah menurunkan Al-Quran wahyu pertama. Kenapa ini diturunkan? Ini menjadi penting Bapak Ibu untuk kita ketahui. Kenapa Allah menurunkan di 17 Ramadan? Karena begini, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mulai beruzlah, ya, beruzlah itu menyendiri, ya, menyendiri, kemudian taqarrub ilallah, beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah melihat keadaan masyarakat pada saat itu mulai bersikap aneh, ya. Sudah seakan-akan tidak punya pegangan dalam hidupnya. Bukan kacau seperti suasana kacaunya politik di Indonesia, bukan. Tapi mereka itu sudah mulai kacau dengan akidahnya. Kemana dia harus mengadukan persoalannya, kepada siapa mereka itu harus menyembah. Maka di antara mereka itu menciptakan apa yang namanya Lata dan Uzza. Itu nama sebuah berhala yang diciptakan oleh mereka, kemudian disembah oleh mereka. Nah, mereka pada saat itu yang berkemampuan di bidang finansial, yang berkemampuan di bidang ekonomi, membuat Lata dan Uzza itu dari emas. Bagi yang tidak begitu mampu, membuat dari perak. Bagi yang tidak mampu, itu membuatnya Lata Uzza itu dari kayu. Nah, bagi yang sangat-sangat tidak mampu pada saat itu, saking inginnya membuat Tuhan sendiri, maka dibuatlah dengan sejenis tepung terigu. Dibuat. Setelah dibentuk, kemudian disembah. Nah, pada saat gilirannya, ya, di saat mereka yang membuat, yang miskin tadi, sangat miskin itu, ya, membuat berhala dari tepung terigu, kemudian tidak bisa dia memakan sesuatu karena miskin, nggak punya stok makanan. Akhirnya tepung terigu yang dibuat patung itu kemudian dimakan. Izin, mohon maaf ya Tuhan, karena saya hari ini tidak punya stok makanan, saya terpaksa harus memakan dirimu. Dipotonglah tangannya, dimakan. Besoknya dipotong kakinya, dimakan. Di sisi lain kok disembah gitu. Nah, melihat situasi yang seperti ini, maka Rasul itu
berpikir begini, kalau seperti ini terus, ini bisa berbahaya. Mereka bisa tidak tahu siapa Tuhannya. Maka dari itu datanglah malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira beruzlah, didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu datang dengan penampakan seorang muda yang ganteng, menyerupai manusia, lalu mendekat kepada Rasulullah SAW, kemudian dipeluk Rasul itu. Ya Muhammad, Iqra, bacalah. Maka Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqari, saya tidak bisa membaca. Ketika Nabi Muhammad menjawab seperti itu, didekat dengan semakin kuat. Ya Muhammad, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab dengan yang sama, Ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Tambah didekat dengan kuat. Yang ketiga kalinya didekat dengan kuat sama malaikat Jibril, kemudian diajari, Ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan alam semesta dan isinya. Baru Nabi Muhammad membaca sampai ayat kelima, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Wahyu pertama turun. Nah, ketika wahyu pertama turun, Nabi Muhammad merasa menggigil luar biasa. Kemudian pulang menemui istrinya Khadijah, cerita bahwa tadi itu malaikat Jibril datang membawa ini. Siti Khadijah itu memotivasi Nabi, menenangkan Nabi bahwa dengan turunnya wahyu itu Muhammad menjadi seorang Rasul. Kemudian itu diceritakan kepada Abu Bakar. Abu Bakar kemudian menjawab, Sami'na wa ata'na. Saya mendengar, kami mendengar dan kami taat. Tidak mungkin Rasulullah itu bohong. Walaupun masyarakat sekitarnya mengatakan Muhammad itu sudah gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Orang-orang mereka yang di luar itu mengatakan Muhammad itu sudah gila. Mana mungkin ada Tuhan menurunkan firman-Nya seperti itu. Tidak percaya. Nah, dengan wahyu pertama yang turun itu, mulai Nabi Muhammad membangun, sehingga Mekah yang pada waktu itu masih bernama Bibakkah, bernama Mekah biasa. Tapi ketika Quran turun di Mekah, maka nama Mekah menjadi lebih mulia, yaitu Makkatul Mukarramah, menjadi mulia. Ketika Al-Quran turun di Tasrif itu di Madinah. Kemudian Tasrif itu menjadi, statusnya naik menjadi Madinatul Munawwarah. Ini keistimewaan Al-Quran turun. Tempatnya juga jadi istimewa, Qurannya juga jadi istimewa, bulannya juga jadi istimewa. Nah, yang terakhir, yang membaca itu juga menjadi istimewa. Maka dari itu di bulan suci Ramadan ini, kalaupun kita belum bisa menghatamkan satu Quran dalam satu bulan, minimal tidak ditinggalkan, dibaca semampunya, sebisanya, walaupun tidak khatam. Ini menjadi istimewa. Kemudian, kenapa demikian? Rasulullah SAW memberikan satu nasihat kepada kita.
Maqra'a harfan minal kitab, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran ini, ya, kata Rasul, membaca satu huruf, falahu bi asyri hasanatin, maka baginya akan diberi 10 kebaikan. Satu di dalam kondisi normal, tapi dalam kondisi Ramadan maka satu bisa menjadi 100. Ini istimewanya. Maka kemudian Nabi mengatakan alif lam mim, ya, itu bukan satu huruf, tapi 3 huruf. Alif harfun, walamin harfun, wamim harfun, berarti 3 huruf. Nah, 3 huruf ini ketika kita baca di malam kemuliaan, di malam Qadar, Lailatul Qadar, maka nilainya 3 huruf ini kalau kita baca alif lam mim, kita baca seperti itu, maka kita sama dengan orang yang membaca alif lam mim itu selama 83 tahun. Yang dikenal dalam surat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ketika kita baca satu huruf saja, misalnya Qaf, Nun, Shad, misalnya, bersamaan dengan malam Qadar itu, maka kita sama dengan membaca Shad itu selama 83 tahun. Bayangkan Bapak Ibu, kira-kira mampu nggak baca Shad saja walaupun satu huruf selama 83 tahun? Baca terus Shad 83 tahun. Ini luar biasa. Jadi malam Qadar itu melampaui usia kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu istiqomahkan kita, seperti nama masjid ini istiqomah, ya. Istiqomahkan kita membaca Al-Qur'an. Walaupun hanya 1 ayat setiap hari, setiap malam di bulan Ramadan. Kalau sudah kita istiqomah dengan itu, maka insya Allah kita akan mencapai apa yang namanya 83 tahun atau lebih baik daripada 1000 bulan itu. Kan satu kebaikan membaca satu huruf Al-Quran saja. Nah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, setelah itu yang terakhir Bapak Ibu, Al-Quran ini menjadi mukjizat, ya, menjadi mukjizatnya Nabi Muhammad. Nabi-nabi yang lain Bapak Ibu itu juga punya mukjizat. Misalnya Nabi Isa punya mukjizat, ya, bisa berbicara di waktu kecil atau masih bayi, ya, karena tuduhan masyarakat pada saat itu kepada ibundanya Siti Maryam, ya, dituduh berzina, dituduh ya macam-macam lah, pelacur dan semacamnya itu, maka yang bisa menjawab itu adalah Nabi Isa yang masih bayi itu, yang membantah itu semua. Nabi Isa pada saat itu, ya, punya mukjizat di mana ahli kedokteran belum ada. Nabi Isa itu sudah bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit atau yang sakit. Ini salah satu mukjizatnya. Turun pada saat itu karena banyak orang yang sakit dan tidak ada jalan keluar. Ya, kalau sekarang kan bisa dibawa rumah sakit, bawa ke dokter gitu. Pada saat itu belum ada, rumah sakit belum ada, ya, dokter-dokter belum ada. Maka mukjizat itu disesuaikan oleh Allah dengan zamannya, diberikan keistimewaan kepada Nabi Isa. Ketika ada orang sakit, diusap saja sama Nabi Isa, selesai atas izin Allah. Demikian juga mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat berupa tongkat. Ya, tongkat. Tongkatnya Nabi Musa itu bukan tongkat istimewa. Bukan. Tapi tongkat mukjizat. Nah, kalau tongkat Nabi Musa sekarang dipegang oleh kita, enggak mungkin jadi mukjizat. Enggak mungkin jadi mukjizat, ya. Kenapa demikian? Karena itu hanya diberikan kepada Nabi Musa saja menjadi mukjizat. Apa mukjizatnya? Pada saat itu mulai bermunculan tukang-tukang sihir ulung, ya,
yang bisa menjadikan sesuatu menjadi ular, ya. Menjadikan sesuatu yang dipegang bisa menjadi macam-macam sesuai dengan keinginannya. Maka Nabi Musa dimunculkan di sana oleh Allah untuk menyaingi, menandingi tukang-tukang sihir itu. Begitu dilemparkan tongkatnya, Nabi Musa bisa membelah lautan ketika dikejar oleh Fir'aun. Ketika mengundang tukang sihir semuanya, apa yang dipegang oleh mereka jadi ular, maka tongkatnya Nabi Musa menjadi ular yang terbesar yang bisa memakan ular-ularnya tukang sihir. Nah, ketika tongkatnya Nabi Musa itu dipukulkan ke batu, ya, bisa memancarkan 12 mata air. Memancarkan 12 sumber mata air. Bayangkan Bapak Ibu, tongkatnya itu kayu, dipukulkan ke batu. Lebih kuat mana batu dengan kayu? Tentu lebih kuat batu. Ketika tongkat itu dipukulkan ke batu, akan memancarkan 12 mata air. Kalau tongkat itu sekarang pegang oleh kita, dipukulkan ke batu, tongkatnya yang patah. Enggak memancarkan 12 mata air, tapi memancarkan mata air, ya, air mata, maksudnya air mata, ya. Ketika kita membuat misalnya, ya, ini tongkatnya Nabi Musa terbuat dari emas, kemudian kita pukulkan kepada batu, ya bukan 12 mata air yang memancar, ya, tapi kita mengeluarkan, ya, air mata. Nah, berbeda Bapak Ibu dengan mukjizat Al-Quran. Ini tidak khusus kepada Nabi Muhammad, tapi juga kepada umatnya, bahkan sampai nanti hari kiamat. Setiap orang yang akan memanfaatkan dan mengamalkan isi Al-Quran itu, maka di sanalah ada nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai mukjizat yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ayo kita berlomba-lomba kita melakukan amal-amal soleh, khususnya terkait dengan mengaji dan membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Malaikat Jibril itu setiap tahun datang menemui Nabi Muhammad semasa hidupnya dan bertadarus bersama Nabi Muhammad. Jadi wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad mulai surat apa tadi? Al-Alaq ayat 1 sampai 5 sampai kepada surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Sampai di situ dipelajari ulang sama Nabi Muhammad di bulan Ramadan bersama malaikat Jibril dan direnungi arti dan makna yang terkandung di dalamnya. Luar biasa. Nabi Muhammad itu ingin menunjukkan, ingin mencontohkan kepada umatnya supaya kita di bulan Ramadan itu bisa baca Quran. Tidak bisa membaca secara keseluruhan, bacalah yang bisa kita lakukan dan mampu kita membacanya. Nabi Muhammad itu seorang Rasul Bapak Ibu yang dijamin masuk surga, yang terpelihara dari kemaksiatan, yang terjaga dari kesalahan. Kita umatnya surga aja belum jelas, amal soleh ibadah berantakan. Kenapa tidak mau baca Quran? Wong Nabi aja mau kok baca Quran, kenapa kita tidak? Nah, oleh karena itu mari kita baca Quran itu semampu dan sebisa kita, sehingga di bulan Ramadan ini bisa mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kelapangan, kemampuan kepada kita untuk beramal soleh, berlomba-lomba di dalam kebajikan di bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kemampuan sehingga kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini sampai Ramadan nanti berakhir. Demikian juga jika ada di antara kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, orang tua kita, jamaah kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan penyakit,
mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan kesembuhan sehingga bisa kembali bersama-sama dengan kita di Masjid Istiqomah ini untuk beribadah dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum